Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki. Hari ini tanggal 11 Mei 2024 pukul 20.10. Gua akan membahas 27 saham terbaik versi belanja saham dan teman-teman YouTube. Karena gini guys, teman-teman YouTube ini beberapa ada yang komentar yang akhirnya malah berteman dengan gua pribadi di Instagram gua di Faminul Muzaki, dan terkadang kita berdiskusi. Akhirnya malah melahirkan 20 saham terbaik versi belanja saham dan teman-teman YouTube. Makanya gua katakan kami ya. Kami akhirnya melahirkan 27 saham terbaik versi kami. Kenapa kami melakukan hal tersebut? Karena ya guys, memang akhir-akhir ini filterisasinya Bursa Efek Indonesia itu perlu dipertanyakan. Kami mempertanyakan kenapa Barito Pacific masuk, kenapa Indofood masuk, kenapa Chandra Asri, Unilever, Indah Kiat ini masuk ke dalam Indonesian High Dividend. Padahal sebenarnya secara dividen yield, sekali lagi guys, secara dividen yield, saham-saham yang tadi saya sebutkan seharusnya tidak masuk ke dalam saham berdividen yield tinggi. Saham berdividen yield tinggi yang lebih banyak dari mereka banyak. Dan akan kami sebutkan. Kenapa dikatakan tinggi? Ya simpel aja, karena di atas suku bunga biasanya, di atas 6%. Nah, video ini dibuat untuk teman-teman yang baru masuk, khususnya ya, baru masuk ke saham, baru nyemplung ke saham, dan ingin mencari saham apa sih yang terbaik untuk perusahaan-perusahaan yang membagikan dividen. Nah, di sini gue tulis industrinya ya guys, karena gini, ada beberapa teman-teman yang memang meminta, bang, coba bang diinfokan untuk yang daftar efek syariah gitu ya, yang daftar efek syariah gitu. Jadi perlu dilihat industrinya, kayak kalau dia industrinya seperti perbankan dan rokok itu ya dia tidak masuk ke dalam daftar efek syariah. Namun itu bukan fokus kita, itu hanya keyakinan dan pilihan dari teman kita. Kita hanya membahas dividen yieldnya, karena semua orang punya pilihan masing-masing, yang nggak masalah juga gitu loh. Dan untuk saham syariah atau enggak, lu bisa lihat juga di setiap profil dari sahamnya itu sendiri. Nah, sekarang kita lihat 10 saham pertama. Di sini ada Hexa, ITMG, Adaro, PTBA, UNTR, IPCC, Pelabuhan, Roti, LPPF, TEPMA, dan Demas. Kemudian di 10 yang kedua, ini ada Astra Internasional, BJBR, BNGA, BCTM. Ini yang perbankan-perbankan seperti yang tadi diminta oleh teman kita ya, teman kami ya. Ya ini tidak masuk ke dalam daftar efek syariah. Kemudian ada MPMX, Batubara, RALS, Pegas ya. Kemudian yang 7 terakhir, ini ada HMSP, Rokok, PSSI, Perkapalan, TB Infrastruktur, Tambang, ADMF Finance, PBSA, Nelly, dan HAIS yang merupakan dua terakhir saham perkapalan Nelly dan HAIS. Nah, inilah 27 saham terbaik. Dari 27 ini kita juga mengkategorikan, kami juga mengkategorikan ada yang low risk. Low risk ini maksudnya ya dia berpotensi dalam beberapa tahun ke depan itu konsisten membagikan dividen yang besar. Apa? Hexa, NTR, IPCC, paling tidak di atas 6%. Demas, Astra, BJBR, BNGA, BJTM, MPMX. Ya, ini saham-saham yang low risk. Artinya kalau gue pribadi ya saham-saham yang sangat sangat layak untuk dikoleksi. Kemudian ada yang medium risk. Medium risk ini ya saham-saham batubara. Banyak orang yang mengatakan bahwa saham-saham cyclical seperti ini itu risknya besar. Tapi kami dan gue pribadi mengkategorikan sebagai medium risk. Kenapa? Karena sebenarnya penurunan saham-saham ini guys, ITMG, Adaro, itu ditunggu oleh banyak investor. Penurunan saham-saham yang berwarna kuning ini, kalau sahamnya turun banyak yang investor dan orang-orang yang suka gitu loh. Banyak yang mau beli karena secara manajemen gak ada masalah, pembagian sahamnya fair, industrinya juga bisa bertahan lama, fundamentalnya bagus, kayak ITMG, Adaro, PTBA hutangnya kecil, makanya gue masukkan ke dalam medium risk. Nah, yang merah ini adalah saham-saham yang high risk. Kenapa? Kayak RALS, kemudian LPPF merupakan saham yang secara ekuitas dari tahun ke tahun menurun. Dan kalau ekuitasnya turun terus,
dari tahun ke tahun itu salah satu indikasi kurang bagus. Dan roti ini selalu membagikan dividen di atas laba yang didapatkan. Contoh, ada perusahaan, ini contoh ya guys ya, ada perusahaan untungnya di tahun 2023 itu cuma 100.000. Tapi roti membagikan kepada pemegang sahamnya 140.000. Atau ada perusahaan yang membagikan kepada pemegang sahamnya 140.000. Tadi kan untungnya 100.000. Dibagikan kepada pemegang sahamnya, ada perusahaan membagikan 140.000. Berarti kan 40.000-nya nombok. Nah, itu kurang bagus juga di mata kami. Makanya roti ini kita masukkan ke dalam high risk. Secara bisnis, consumer goods enggak, dia bukan termasuk saham siklikal. Tapi saham yang membagikan dividen di atas atau di luar kemampuan untung bersih dia di tahun sebelumnya itu berisiko tinggi. Seperti itu guys. Jadi kesimpulannya inilah 27 saham terbaik yang berdividen menurut pandangan kami, menurut versi kami, karena ini filter ini sih guys, filter tandingan. Apa ya bisa dikatakan filter tandingan kali ya. Karena gini, ya sekali lagi gua katakan, ya kayak saham-saham seperti ini seharusnya tidak berada di daftar efek Indonesian High Dividend, tidak masuk ke indeks itu gitu loh. Gua kurang tahu ya apa penyebabnya, apa pertimbangannya sehingga saham-saham ini masuk. Cuman ya inilah ke-27 saham berdividen yang ada di Bursa Efek Indonesia versi kami. Oke guys, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual atau beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.